Main-main ke Bogor, jangan cuma kulineran di Surya Kencana aja dong, sobat makan. Coba deh mampir ke ayam goreng warung Doyong 1, yang lokasinya mepet banget di pinggir jalan. Usaha keluarga ini juga udah legend sejak tahun 1973. Dan saking ramenya ayam goreng warung Doyong 1 ini sukses menyihir semua pengunjung untuk rela antri demi merasakan makanan dan masakan khas rumahan ini. Menunya banyak, tapi jangan harap sobat makan bisa minta buku menu ya. Karena semua lauk di sini tuh sistemnya prasmanan. Bahkan sobat makan juga kudu siap nge-war lauk nih. Soalnya setiap lauk yang baru matang aja, pengunjung langsung nyerbu semua masakannya. Wah, sespesial apa sih rasanya? Coba yuk kita tanya Audi. Yuhuu, sobat makan. Ini apa nih? Nih Claudia megang apa nih? Tenang dulu, tenang. Ini aku lagi mau makan ayam goreng di warung Doyong 1 di Bogor. Rame banget karena di sini yang terkenal adalah ayam gorengnya yang dipenuhi dan diselimuti oleh serundeng yang barbar banget banyaknya tuh. Wah, nggak kaleng-kaleng nih serundeng. Saking barbarnya itu ayam sampai ketutupan. Tipikal serundengnya yang kering gitu ya. Pasti rasanya bakalan lezis deh. Just yuk kita cobain ayamnya. Kita belah dulu ya. Lihat dong sobat makan. Ini bumbu kuningnya nyeresep sampai ke daging-dagingnya. Kita buka lagi ya. Mantep banget ini. Wow. Sesuai prediksi deh, ini bumbu tuh meresap ke dalam dagingnya. Udah gitu ya, matangnya sempurna, gurih, garing, juicy. Bakal makin mantep kalau dipakein sambelnya sih. Langsung ya, kita pakein sambelnya. Nih, langsung kita landingkan ke dalam mulut. Wadidaw, cocok banget deh buat nemenin lauk makan siang. Nah, sekarang Audi tuh mau cobain menu tumis oncomnya nih. Kayaknya udah manggil-manggil tuh, pengen diicip juga. Ini aku mau coba nih ya, pakai ini nih. Aku udah ngiler banget sama ini nih. Kita taruh di atas nasi. Aduh, ini kayaknya nikmat banget. Kita uwek-uwek ya. Ada serpihan sambalnya, cabai rawitnya. Oncomnya enak banget. Langsung ya. Kita makan pakai oncom. Nih, kita pakein ke sini serundengnya. Kita landingkan. Oncomnya nggak bau, ada rasa manis dan gurih. Juga krenyes-krenyes dari lencaknya nih sobat makan. Tapi ya, orang Indonesia mana bisa sih lepas dari lalapan. Cus deh kita santap berbarengan dengan popohannya. Ini kayak makin nikmat kalau pakai popohan ya. Aduh. Dicampur sama ayam. Dicampur sama oncom. Kita kasih sambal dikit. Kita tutup ala orang Korea. Tapi tetap makanannya Indonesia. Kita landingkan. Ada satu menu wajib nih yang harus dan wajib banget sobat makan cobain. Menu oseng cumi kecombrang. Dia pakai cumi asin dan juga ada irisan cabenya nih. Aduh, penasaran deh sama reviewnya Audi. Ini yang sudah memanggil-manggil aku. Cuminya, aduh, lihat dong. Warna-warni. Nih, lihat ya. Ya Allah, ada tomatnya, cabenya potongannya gede-gede banget, cabai merah, cabai hijaunya.
Terus ini tipikal cumi basah. Coba kita coba dulu ya. Kita coba dulu cuminya. Siapa nih yang demen banget sama cumi? Angkat tangan. Rasa cumi di sini tuh ada sedikit pedas karena ada irisan cabai di dalamnya. Udah gitu, kecombrangnya juga nggak kalah enak nih. Apalagi dipakein nasi anget begini. Nah, buat seratnya, Audi juga pengen pesan menu tumis daun pepayanya nih. Nah, kali ini pendampingnya ini nih. Tumis daun pepaya. Daun pepaya ini kan pahit ya, kita cobain dulu ini pahit apa enggak ya. Enggak loh, ini sama sekali nggak pahit. Bawangnya tuh berasa. Jadi jatuhnya kayak tumis daun singkong ya. Kayaknya dia numisnya bagus, jadi rasa bumbunya itu lebih mendok daripada rasa pahit daun pepayanya ini. Cumi dicampur daun pepaya. Kita blendingkan. Next, Audi mau cobain menu pepes tahunya nih. Kelihatan banget menul-menul gitu ya bungkusnya. Tapi kalau soal rasa, baiklah kita tanya Audi yuk. Waduh, tuh, kok padet ya? Pepesnya padet. Oh dia pakai tahu kuning. Terus potongan daun bawang seledrinya banyak banget medok. Ada irisan cabai merahnya juga, kita coba ya. Soalnya biasanya ada yang hambar rasa pepes, terus ada yang asem gitu ya. Ada mungkin udah kelamaan di steam lagi berulang kali, jadinya dia asem. Tapi kalau ini enggak. Enak loh ini. Ada juga nih menu sayur asem yang rasanya nyegerin banget. Kuahnya tuh sedikit manis dan pedas. Jagungnya juga manis, dijamin auto lahap makan di sini deh. Nah ini nih terakhir untuk mencuci mulut. Ya, sayur asemnya dari warnanya sih tempting banget ya. Tuh, yang tipe-tipe kayaknya ini bumbunya medok gitu. Nggak yang cuma cair dan putih gitu, jernih gitu. Ini warnanya benar-benar keruh dengan bumbu dan cabai. Kita coba ya. Enak. Dia tipe sayur asem yang ada manis-manisnya, jadi nggak full asem. Udah puas ya cobain semua menu di sini. Gak ada yang fail dan viralnya tuh gak cuma di sosmed aja. Lihat aja tuh ramenya kayak gimana. Kira-kira apa nih kata Audi soal penilaian warung ini ya? Udah. Ini nggak usah dikasih penilaian, udah. Langsung aja ini mah. Ayam goreng warung doyong 1 di Bogor. Rasanya rating 5. Sobat makan, lagi di daerah Senen. Rasanya itu nggak lengkap kalau kita nggak mampir ke daerah Padang-Padangan ini loh. Tapi tuh aku mau nyamperin salah satunya tuh. Jadi dulu tuh aku pernah makan di sini kayak tahun 2000-an sama papa mama aku. Apakah di sini masih enak? Aku mau samperin yuk. Lapar banget sih, aku kasih tau ya. Wow. Walaupun berderet banyak yang jual nasi kapau, tapi tetap ya Firhan gak pindah ke lain hati. Warung nasi kapau Bare Solok Uni Emi ini udah berdiri sejak tahun 1979. Di sini tuh lauknya banyak banget. Ada cincang kambing, gulai tambusu, tongkol asam pade, dendeng basah, belut goreng, sampai yang jadi primadona nih, ipiak lado ijonya. Menarik bukan?
Wow, sobat makan, onde-mande, rancak semua ya. Dah, ada nasi rames dah. Aduh ya, aku mau ambil boleh? Boleh. Nah, jadi aku mau tambusu. Tuh, sedapnya. Nih, tambusu. Terus juga ada itik lado mudo. Nah, itiknya nih, tuh. Sama cincang kambing dah. Cincang kambingnya dipisah ya dah. Sama Bu yang lain-lainnya. Oke, makasih dah. Sobat makan, lihat di depan aku udah mesen agak kalap ya sebenarnya ya. Ritual kita memakan nasi Padang adalah satu. Kita harus turunkan dulu nasinya, begini. Baru kita bisa cobain lauk lainnya. Aku mau coba si tambus dulu ah. Lihat dong si tambusunya. Ini ususnya bagian usus sebelah kiri nih, 12 jari nih. Sedap banget itu. Beuh, ukurannya sih barbar ya. Isian tambusunya juga padat dan rasa gulainya tuh cukup medok. Next, Firhan mau cobain itik lado ijonya nih. Aku udah ada itik lado mudo atau itik lado hijau. Tuh lihat. Onde-mande, rancak banannya. Bau amis mie bebeknya tuh nggak ada sama sekali. Ini sih ya, aku langsung mau pakai nasi deh ini. Wah, mantap banget sobat makan. Itiknya itu, dia tuh bukan empuk banget. Masih ada agak sedikit banget alot, tapi itu malah enak tau nggak? Wah, ini semua rasanya masih sama kayak yang aku makan kemarin tahun 2000-an. Which is good. Pantas aja jadi menu favorit di sini ya. Ukurannya jumbo, lado ijonya juga nggak nyakitin tenggorokan. Daging itiknya pun lembut benar. Rasanya pun nggak berubah sejak dulu. Next, Firhan mau cobain tongkol asam padenya nih. Part yang paling enak di tongkol itu bagian matanya. Nih. Dia bumbunya asam pade. Jadi asam pade ini kita bisa dapat asam itu dari asam kandis. Nih, kelihatan nih. Nih. Ini namanya asam kandis, jangan dimakan. Ini asam kalau dimakan. Tuh lihat sobat makan nih, daging yang deket kepalanya nih, lihat tuh. Ikan ya, walaupun gede gini, dia matangnya pas, kayak nggak hancur gitu. Dan yang paling aku suka juga, nggak ada bau amis-amisnya sedikit pun, no amis-amis. Terbukti ya, rasanya tuh masih sama kayak dulu pas Firhan pernah kemari. Tongkolnya nggak amis, apalagi bagian matanya nih. Favoritnya Firhan banget. Sobat makan tuh kalau makan nasi Padang suka tim mana? Tim yang kering ataupun yang becek penuh kuah gula ya? Kalau aku, yang becek, semakin becek semakin nikmat. Ini ya ibaratnya mertua lewat kagak bakal ditengok. Udah kita nikmat banget ini makannya. Sobat makan, ini setelah aku rames nih ya bener-bener Allahu Akbar, bener-bener satu kesatuan yang enak banget di mulut. Ini tuh ada keripik sanjay ataupun kayak keripik balado, tapi ini versinya tuh yang kering gitu loh, merah kering gitu. Aduh ini enak banget ini pasti. Ini makan enak ya, makan tuh pakai nasi. Kalau tadi udah puas cobain tongkolnya, sekarang kita cobain yuk menu bestsellernya juga. Ada belut goreng yang ukurannya tuh cukup jumbo ya. Sama satu lagi nih, Firhan mau makan pakai keripik balado yang wajib ada di nasi kapau. Aku tuh dari tadi nggak berhenti bilang enak ya. Udahlah ini rasanya udah mantap banget. Dikasih keripik balado, dia tuh walaupun merah gini, balik lagi dia tuh nggak begitu pedas, masih sopan banget. Jadi ingin nambah sensasi crispy kriuk-kriuk. Ditambah lagi belutnya ini. Wah ini belutnya enak banget, gak ada amis-amisnya, gak ada bau lumpurnya, lihat. Bahkan kepalanya, ini kriuk banget.
Makan nasi kapau emang pasangannya ya keripik balado. Apalagi nih ya kalau semua lauknya tuh dijadiin satu. Top mantap is the best deh. Next ada dendeng balado basah yang udah diincar Firhan dari tadi nih. Aduh, mantul banget buat kalian. Tapi ini ada dendeng. Dia tuh dendengnya bukan dendeng yang kering, tapi yang basah gini loh. Ya tuh, betapa empuknya dia. Jadi kalau dendeng itu pakai bagian yang nggak ada lemak-lemaknya, makanya dia seratnya tuh bisa tinggi gini nih. Bisa gede-gede gitu ya. Sobat makan, tekstur dari si dendeng ya, karena dia tuh potongannya tuh mengikuti serat, jadi tuh bisa cantik banget. Dan rasanya tuh minyak dari cabenya tuh kayak meresep banget sama dia udah digoreng, terus ditumbuk, dioseng lagi sama cabe, itu enak banget. Waduh kacau, ini dendeng lembutnya bener-bener nggak masuk akal. Lihat deh, ditarik gitu gampang banget kan? Gak perlu effort untuk ngunyah dan layak sih dapat predikat rating 5. Dendeng ini harus kita nasikan. Menurut aku dia nggak bisa berdiri sendiri sih. Karena harus dengan nasi itu kayak sesuatunya akan menjadi sempurna. Allah, lapar. Iya. Wow, puas ya Firhan nostalgia ke tempat makan yang dulu pernah didatangi. Rasanya tuh masih sama, jadi ngingetin Firhan pas zaman-zaman muda dulu gitu deh. Kalau mau datang ke sini, langsung aja deh cari yang warungnya warna kuning, yang paling pojok. Nah, apakah penilaian Firhan juga masih sama kayak dulu? Ya Allah, lama banget. Pasti kalian penasaran kan gimana rasa dari nasi kapau Bares Solok Uni Emi ini yang ada di sini dari tahun 1979. Menurut aku nasi kapau Bares Solok Uni Emi di Senen ini rasanya rating 5. Onde-mande. Yo Ganze Bogor, mari merapat. Di Jalan Dr. Semeru ada salah satu kedai yang ramenya ampun-ampunan. Saking ramenya Audi ampe nggak mau kalah buat ikutan antri di sini. Tempatnya juga luas, menu yang dijual juga beragam. Cucok banget pokoknya bawa besti kemari buat sekedar ngemil atau jajan yang manis-manis. Mbak, di sini yang paling enak apa ya, Pak? Yang paling enak ada manjiu. Mantap jiwa tuh. Mie jebeu ada. Mana mie jebeu? Mie jebeu bikin bibir jebeu banget tuh. Betul. Ya udah. Aku level 3 sehah. Abis itu apa? Yang komplit. Abis itu aku mau roti panggang tiramisu, mau roti panggang green tea. Abis itu aku mau milkshake strawberry boleh. Abis itu apa ya? Pisang goreng. Iya. Oke, semua ya Mbak. Jadiin satu di situ. Sobat makan. Ini ya, aku lagi di Bogor. Abis itu aku udah pesen yang asin-asin, yang manis-manis ya kan seperti aku. Let's go, kita cobain langsung. Siapa nih pecinta makanan berkuah? Mari deh merapat. Ada satu menu bakso aci yang paling laris di sini. Namanya bakso aci manjiu alias mantap jiwa. Isiannya, nggak kaleng-kaleng. Ada bakso urat, juga tulang iga, lengkap dengan cuankinya dan pentol isinya. Kuahnya, jangan ditanya, udah pasti wangi kaldu. Cus deh kita icip. Pergi ngedate bareng Ayang Pacal. Ayo kita ngedate di warung Uncal. Lihat dong, ini makanannya. Nggak apa-apa, nggak masalah walaupun sendiri, tapi ini adalah makanan kesukaan aku semua. Ada asin, ada manis di depan mata, ya kan pasti bikin happy. Jadi kita cobain yang asin-asin dulu. Ini aku mau cobain bakso aci manjiu. Manjiu adalah mantap jiwa. Nih, tuh.
Aku mau cobain kuahnya dulu ya. Wah, pas diaduk kayak rich banget ya. Tuh. Kita cobain langsung ya. Ladanya berasa banget. Ada rasa-rasa kaldu tulangnya. Karena ternyata ini tuh pakai tulang iga dan juga kan ada bakso uratnya nih yang gede banget. Ini tulang iganya. Ini kan ada baksonya dan ada tulang iganya. Terus di sini ada goreng-gorengannya kayak lidah dan lain-lain. Bah, ini sih makanan kuah favoritnya Ciwi-Ciwi ya. Gurih, wangi kaldunya berasa. Langsung aja deh, kita racik pakai sambal dan kawan-kawannya. Kita mau racik aja langsung ya. Ini. Pedes banget nih kayaknya. Langsung kita kasih cabai aja. Habis itu kita kasih chili oil juga. Udah. Habis itu kita pakein sambal. Pakein kecap. Dan kita pakein ini jeruk limau. Aku suka banget sama jeruk limau yang kecil-kecil ini karena dia bener-bener segerin banget. Dah, kita aduk. Pas diaduk langsung merah merona. Dah, tuh ya. Udah tercampur rata, sekarang kita cobain lagi kuahnya. Aduh, enak banget. Nyegerin, ini aku mau cobain ini. Ini adalah part yang paling aku suka. Lidah ya, lidah goreng. Wow, enak banget. Lidahnya krenyes, crispy, berasa ikannya. Aku suka. Sekarang kita pakein bakso. Nggak lupa juga nih, ada pentol aci yang ukurannya mini, tapi bikin lagi terus-terusan. Oh, acinya ini dalamnya kayak ada tulang rangunya gitu. Overall, aku suka sama bakso aci manjiunya. Sesuai dengan namanya, manjiu, mantap jiwa. Enak, ketika dikasih sambal semuanya berasa, apalagi kasih jeruk limaunya. Makin seger ya kan. Cuaca di Bogor ini kan agak-agak suka hujan ya, mendung-mendung mellow gimana gitu. Makan yang anget-anget kayak bakso aci manjiu ini, pilihan terbaik. Ada juga nih menu mie pedas yang levelnya tuh nggak kaleng-kaleng. Namanya mie jebeu blenger. Isiannya mantep bener. Dan kelihatannya tuh kayak pedes banget gitu loh. Tapi kalau soal rasa, Audi aja deh yang jelasin. Yang paling mantap lagi ini adalah mie jebeu. Konon katanya kalau makan mie jebeu ini, mulut bisa makin jebeu. Gitu. Nih, aduh. Baru aja dilihat udah langsung menggoda sekali nih. Nih, gimana nggak bikin jebeu nih mulut? Orang cabenya aja langsung nempel gini di baksonya ya kan? Nah loh, baksonya mantap bener. Isiannya bener-bener daging semua, sobat makan. Apalagi cekernya nih, gede bener. Jadi makin gak sabar sih buat cobain. Cekernya juga tuh, cabenya bener-bener nempel-nempel. Pedas. Terus ini ada pangsit juga. Oh, dan dia potongan ayamnya tuh gede-gede, jadi bukan kayak di-chop gitu ayamnya, bukan chunky gitu ayamnya. Jadi memang beserta tulang-tulangnya tuh. Sekarang kita aduk ya. Ini kayaknya ada serpihan kejunya juga deh di atas. Allahu Akbar. Pas diaduk. Wah, ini mah nggak usah ditambahin apa-apa ya. Ini cabenya udah bikin jebeu ini. Tuh lihat tuh bawahnya tuh. Cabe semua tuh. Waduh, hati-hati deh buat makan mie ini. Lihat tuh cabenya, merah galak gitu. Pedesnya emang beneran nampol, tapi ini real pedes cabe ya sobat makan. Levelnya juga bisa disesuaikan mulai dari level 1 sampai level 5. Dan sesuaiin aja sama lidah masing-masing. Sekarang aku mau langsung cobain aja ya. Sobat makan. Ini pedes banget, emang benar-benar bikin bibir tuh jebeu ya. Ini rasanya
tahan. Malahnya nanti dulu pedesnya langsung naik sayang. Sobat makan, ini aku rasa ini mie-nya itu dicampur sama ini deh, chili oil. Chili oilnya itu yang banyak banget. Jadinya dia basah juga mie-nya ya. Ini bener-bener sesuai dengan namanya. Dari tadi aku makan bener-bener sesuai dengan namanya. Ini bener-bener bikin jebel. Kalau udah kepedesan gini, enaknya sih disundul pakai yang manis-manis kayak milkshake satu ini nih. Beuh, lihat deh, toppingnya bukan main, banyak bener. Ini aku minum, kebetulan karena pedes banget. Jadi aku pesen milkshake strawberry, dicampur keju, dicampur coklat di atasnya. Karena bibir udah jebel banget ya dari tadi makan yang asin-asin, sekarang waktunya yang manis-manis. Saatnya kita move on ke menu manisnya nih. Ada roti panggang green tea yang di atasnya tuh pakai es krim. Aduh. Walau es krimnya udah agak sedikit meleleh, tapi rasanya dijamin bakalan rating 5 deh. Ini aku pesen ya, roti panggang green tea keju ice cream. Lihat dong. Ini ice creamnya udah meleleh, ditambah keju parutnya banyak banget melimpah. Aku mau langsung cobain ice creamnya dulu. Ini vanilla ice cream ya. Terus lucunya di sini tuh ada kayak green tea crumble-nya gitu loh. Nah, daripada susah, kita pakai tangan aja lah ya. Nih ya. Aku tambahin lagi ice cream on top of the bread. Langsung kita landingkan di mulut. Aku suka rotinya itu lembut, terasa aroma-aroma panggangannya. Abis itu dia tuh pakai selai green tea yang ada crunchy-crunchy-nya gitu, kayak ada crumble-nya gitu. Nah, di warung ini tuh masih ada menu lainnya kayak pisang goreng keju, ketan susu, es eneng yang isian buahnya ada alpukat, nangka, biji, selasi, dan jelly-jellyangnya nih. Ada juga roti panggang selai tiramisu. Buat sobat makan yang mau mampir ke sini, jos, warungnya udah buka dari pagi sampai malam. Harganya juga murah meriah merakyat deh. Kita makan ini dong. Pisang goreng keju katanya. Aku tuh paling suka pisang kan. Kejunya nempel banget ya. Dan pisangnya itu benar-benar crispy banget, digorengnya tipis-tipis. Jadinya crunchy, gurih, renyah. Dan dia itu selain dikasih keju parut, ternyata dia juga diolesi tuh lihat deh. Dia diolesi sama keju, selai keju juga nih. Tuh. Wah, gak salah pilih tempat nongki deh. Warung Uncal emang paling best kalau ngajak para bestie kemari. Menunya komplit mulai dari yang gurih sampai yang manis. Kira-kira favorit Audi yang mana ya? Dan apa ya penilaiannya? Ini berapa sih kira-kira? Ini kan looks-nya emang udah tempting banget nih. Nah, nilainya setempting itu enggak. Jadi kalau menurut aku, warung Uncal di Jalan Dr. Semeru Bogor enaknya habis makan yang manis-manis, rekomendasi dari kuliner rating 5 kan, hati aku tuh udah gak adilau gitu, udah gak antara dilema dan galau. Lah, aku udah happy kok sobat makan yang di rumah, mukanya masih insecure bete gitu, kenapa? Pasti pernah kelewatan rekomendasi kuliner dari rating 5 ya? Udah sekarang mah don't worry, be happy. Tinggal ambil handphone kamu, ya gitu, ambil handphone. Habis itu scan QR code yang ada di kanan layar bawah TV kamu, bener banget. Iya itu, yang itu di scan. Supaya kamu bisa terus menyaksikan program rating 5 dan program-program GTV lainnya melalui aplikasi RCTI Plus. Makanya buruan deh scan sekarang. Aku aja udah happy lagi. Jakarta Selatan itu emang gak pernah bisa diem ya. Mulai dari tempat hits sampai kuliner yang enak tuh ada di Jakarta Selatan. Kali ini geng rating 5 lagi ada di daerah Gandaria. Kira-kira bakalan cobain kuliner apa ya? Yuk, ikutin terus.
Sobat makan, sekarang aku lagi ada di daerah Gandaria. Di sini ada sambal yang namanya lucu banget, namanya sambal ngondek. Kalian penasaran gak sih aku mau pesen apa aja? Ayo ikutin aku ya. Aku mau pesen yang banyak karena aku lapar banget malam-malam gini. Sobat makan, sekarang aku lagi di Gandaria. Nih tadi tuh aku udah pesan nih semuanya. Ini ada yang namanya dengan ayam ngondek. Terus juga ini ada kulit ken, ada lalapan. Tapi lalapan di situ unik ya. Terus juga ada tumisan jagung, ada sayur asem, dan ada ceker ngetril ya. Tuh. Terus juga aku pesen nasi daun jeruk. Yang paling mantepnya adalah di sini tuh adalah si sambal ngondek. Terus juga ini ada surabi. Aku penasaran banget sama si ayamnya sobat makan. Yang crispy banget tuh, lihat dong. Aduh, Firhan bisa aja nih nemu lokasi tempat makan yang unik dan juga viral banget. Nah, sobat makan, di sini tuh memang terkenal sama sambelnya yang bikin keringet ngucur terus. Alias pedesnya tuh tingkat dewa. Selain itu menu-menu di sini juga unik-unik banget namanya. Kira-kira Firhan tuh pesan apa aja ya? Cus kita tanya Firhan yuk. Kita cobain ya. Jadi ayamnya itu, dia tuh termarinasi dengan sempurna. Karena aku ini masih udah bagian dada. Dada itu berasa asinnya, berasa gurihnya. Bagian luarnya itu amazing banget sih ini. Bisa crispy banget, kayak dia tuh garing banget tuh. Nah, saatnya pembuktian nih. Kira-kira sambalnya sepedas apa sih? Cobain ayamnya pakai sambal dong, Firhan. Aku mau nyobain sih sate kulit. Dia bisa segaring ini. Ini aku suka nih kulit nih. Kita cobain ya. Kalian harus lihat betapa renyahnya loh ini loh. Tuh, betapa renyahnya tuh. Bahkan aku bisa kayak tabur-taburin gitu. Ini enak banget. Tenang aja sobat makan, kalau sobat makan kepedesan makan di sini, warung ini tuh juga menyediakan lalapan untuk netralin rasa pedesnya. Jadi sobat makan gak perlu khawatir ya. Nah sobat makan, ya Allah nikmatnya ini. Kita langsung tuang sambelnya sobat makan. Lihat di atas si kulit. Pakai nasi dan sambel. Tuh lihat betapa cakepnya. Kulit yang crispy, nasi daun jeruk yang wangi ketemu sambal yang pedas. Kulit itu berasa asin, gurih, wangi dari si ungkepan itu bisa meresap gitu loh. Dia tuh bener-bener kayak nyerap semua bumbunya. Gorengnya crispy, cakep banget. Sama di sini juga ada lalapannya nih. Cuman yang unik ya, dia dikasih kayak jagung begini loh. Tuh. Dan ada, aku mau gabungin sama ayam, sama kulit juga yang dikena sambal ini. Langsung kita hap nih, tuh lihat. Lalapannya, makan jagungnya, dia tuh kriuk-kriuk manis, ketemu sama sambal, nikmat banget. Ayam dan kulitnya aja udah enak banget. Apalagi menu yang lainnya ya. Kayak menu yang satu ini nih. Yang udah gak sabar pengen dicobain. Yaitu sayur asemnya. Kita coba ya sayur asemnya. Apakah sayur asemnya enak? Oh, wangi banget. Dia nggak begitu asem banget, enggak. Nyampe nyelekit. Dia pas. Dan wangi dari bumbunya. Ini the best. Selain sayur asem, Firhan juga pesen nih ceker kuah ngetril. Yang kuahnya dari santan dan katanya nih dibuat pakai resep rahasia warung ini. Kira-kira rasanya kayak gimana ya? Jadi cekernya itu dia agak sedikit hijau ya. Kental banget sih kuahnya. Aku mau coba dulu kuahnya. Si bumbunya itu dia pakai bumbu putih. Yang rasa kemirinya kerasa juga, terus rasa bawang-bawangannya kerasa. Kita cobain ya. Enak banget, wow. Tuh lihat, kenapa ngetril tuh, lihat tuh dia ngetril. Kental-kental ya. Ini enak banget. Si ceker itu mungkin udah direbus sama bumbu dulu, baru digodok sama bumbunya dia. Jadi bener-bener wangi, lengkuas, aku bisa kecium banget.
Jadi enak banget. Jadi tuh si garam-garamnya pasti ceker matang dia meresap. Emang ya kalau udah makan yang berat-berat gini paling cocok ditutup dengan makanan yang manis-manis. Kayak ini nih, surabi durian keju spesial yang sering jadi primadona di warung ini. Enaknya tuh aku nyobain surabi durian keju. Nah, aku mau cobain ya. Nah, ini aku mau cobain si surabi durian keju. Aku mau cobain si plaknya dulu. Dia tuh katanya plaknya bener-bener dari durian. Enak banget sobat makan lama-lama di mulut. Jadi dia durian asli yang dibikin ada krim gitu. Manisnya pas, gurih, ketemu keju yang asin. Tapi aku belum tahu nih tekstur si surabinya ya. Ini surabinya dia tuh yang padat tapi lembut. Kerasa santannya. Lihat, yang bagus itu ada surabi gini nih. Si rongga-rongganya ini kayak sarang-sarangnya dia muncul semua. Ini tuh proses dari fermentasinya menurut aku bagus banget ya. Udah puas cobain semua menunya, mulai dari ayamnya yang gurih banget, sate kulitnya yang crispy, sampai surabinya yang bikin ketagihan. Sekarang giliran Firhan kasih tahu penilaiannya deh. Jadi menurut aku sambal dan surabi ngondek rasanya muah. Rating 5. Wuhuu. Mas mau sekarang ya, pesen ya, nggak pakai lama ya. Sobat makan yang mau nyari bebek datang ke Geraha Raya, ada bebek Maknyus 21 yang enak banget. Nih aku sekarang mau makan lapar banget nih. Mas, mau ya sekarang ya pesenin ya. Oke. Bebeknya 1, pakai tahu, pakai tempe, kasih lala, pakai es teh tawar. Nggak pakai lama sekarang. Penasaran kan rasanya kayak apa? Udah sini, duduk sini. Sobat makan, udah tahu belum sih kalau di Geraha Raya ada nasi bebek terenak dan rame banget. Nama warungnya Nasi Bebek Maknyus 21. Nasi bebek ini juga terkenal dengan bumbu khasnya yang gurih dan juga pedas. Saking banyaknya peminat, dalam sehari bisa menghabiskan ratusan ekor bebek loh sobat makan. Sobat makan, ada lagi nih nasi bebek yang enak di daerah Tangerang Selatan, nasi bebek Maknyus 21. Wow, nih lihat dong, potongan bebeknya gede-gede, pakai bumbu hitam juga. Ada bumbunya itu enak banget ya, sedep gitu. Sobat makan emang ya bebek di sini tuh nggak kaleng-kaleng. Selain ukurannya yang gede-gede, bebek di sini juga udah dibumbuin dulu sampai bumbunya ngeresap ke dalam daging. Jadi bebek di sini tuh udah ada rasanya dan tasty banget pasti. Duh, makin gak sabar cobain deh. Buruan Kiki, cobain. Nih ya, wow, wah, nih aku dapat potongan pahanya. Nih, sebelum aku makan, aku mau black dulu. Nih. Wow, ini tuh mulus banget ya. Ini memang dipakein bumbu hitamnya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Bebeknya empuk. Di luarnya ini, kulitnya ini garing banget, crispy. Dan dalamnya itu juicy banget ya. Nah, untuk bumbu hitamnya itu dominan di manis. Jadi walaupun bumbunya itu memang lengkap banget ya. Pakai serai, pakai jahe, pakai lengkuas juga. Kunyit nggak kalah, sedikit kencur, pakai daun jeruk, pakai bawang. Pokoknya semua bumbu-bumbu yang di dapur tuh jadi satu disangrai gitu kan. Jadi ada sensasi wanginya, sedepnya, gurihnya juga ada. Nasi bebek bumbu hitam di sini juga unik banget loh sobat makan karena tidak menggunakan keluak. Jadi warna hitam dari nasi bebek ini dihasilkan dari bumbu rempah yang disangrai hingga berwarna hitam. Jadi udah pasti rasanya otentik banget. Yang suka manis, ini enak banget bumbunya nih, tuh. Karena aku mau pakai nasi ya. Wow. Ini pas banget ya makannya di malam hari ya. Jadi kalau mau dinner tendaan, datang aja nih ke daerah Boulevard Geraha Raya Tangerang Selatan. Ini bukannya kan tuh
after jam 6-an ya. Dan memang tadi tuh ngantri banget. Nih, tuh. Dari sebelah saya nih. Bang, gimana rasanya? Wah, mantep banget ini Bang. Mantap banget. Baru pertama kali apa emang udah sering datang sini? Wah, udah ke sini Bang. Berarti deket dong rumah sini ya? Iya. Gimana nih rasanya? Wah, mantep, enak Bang. Enak ya? Habisin ya. Nanti saya traktir, saya yang bayar. Oke Bang. Emang paling pas deh makan nasi bebek bumbu hitam. Wah, harus pakai nasi. Apalagi nasinya anget. Lihat aja tuh Kiki, makannya lahap banget. Oh. Wah, kalau mau penasaran, kalau masih penasaran nih, saya buka, saya robek-robek dagingnya. Wow. Tuh, lihat dong. Digoreng, garing-garing kayak gini. Luarnya nih bagian kulitnya nih tuh. Wah, garing banget. Tapi dalamnya nih masih berminyak-minyak nih. Beroily, berjuicy, dan empuk banget. Nasi bebek bumbu hitam tuh emang paling pas disajikan dengan sambal ijo ya. Perpaduan gurihnya bumbu hitam yang meresap sampai ke serat daging, ketemu pedes segernya sambal hijau. Rasanya meledak di mulut. Karena memang ini dominan sama rasanya manis, jadi ini sekarang aku mau cocol pakai sambal hijau. Diaduk-aduk. Wow. Ini aku langsung pakai nasi ya, buat makannya. Biar makannya nggak gitu-gitu aja, warung ini juga menyediakan tempe, tahu. Dan sobat makan jadi bisa nambah tahu dan tempe buat pelengkap nasi bebeknya. Nggak ketinggalan tempe yang potongannya tuh super tebel. Wah, tuh. Luarnya coklat banget, tapi dalamnya ini masih empuk. Oh, kalau tempenya jangan, ya kan tuh, udah ada, udah belum ada, wah belum ada nih. Nih, silakan ambil, mau tempe apa tahu? Tempe boleh. Tahunya, tahunya empuk banget ya. Rasa tahunya ini dominannya sama asin, jadi enak banget nih ya. Manisnya bebek ketemu dengan tahu yang asin ini sangat luar biasa enaknya. Biar makannya makin segar, nasi bebek ini tuh emang nikmatnya pakai lalapan. Apalagi ditambah bumbu hitamnya yang otentik banget. Rasanya juara deh. Apalagi aku mau serok si sambal hijaunya pakai si timun. Timun. Oh, nih. Ini ya yang tadinya kenyang, kalau makannya kayak gini sih, lupa deh tuh soal makan-makan yang tadi siang, yang tadi sore kan. Lapar lagi karena enak banget. Garing banget buat makan tempenya. Udah puas cobain nasi bebek bumbu hitam yang rasanya otentik banget dengan ukuran daging yang super besar dan bumbu hitamnya nggak pakai kluwek. Kira-kira penilaian dari Kiki gimana ya? Cus, kasih tahu sobat makan dong. Bebeknya masih banyak, aku mau bawa pulang karena memang seenak itu biar orang rumah ngerasain apa yang aku makan. Oke. Saat penilaian, sobat makan pasti penasaran kan? Aku bakal kasih nilai apa? Jadi menurut aku, nasi bebek Maknyus 21 enaknya real.